Jika terlambat mengetahui kalau sudah terinfeksi penyakit rabies ini, bisa menyebabkan hal yang mematikan. Waspada terhadap rabies, karena rabies adalah penyakit yang mematikan. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP. Teman-teman bisa follow IG saya di sini atau di sini @wedelia_sadina_putri. Kalau teman-teman punya masalah kesehatan, mau konsultasi boleh silahkan DM saya, nanti saya bales ya. Konsultasi online itu gratis ya. Teman-teman jangan lupa di subscribe dulu nih channel saya Dr. WSP dan aktifkan juga ya notifikasi loncengnya kalau ada video terbaru dari saya, jadi kalian bisa langsung nonton. Jangan lupa di like, komen, dan share video saya sebanyak-banyaknya. Semoga video saya bermanfaat. Di Indonesia ditemukan kasus rabies pertama kali itu pada hewan, yaitu pada tahun 1884. Dan ditemukan pada manusia kasus rabies itu pada tahun 1894 di Provinsi Jawa Barat. Ada 25 provinsi yang merupakan daerah endemis dari rabies ini. Artinya, virus rabies ini terus menyebar di provinsi itu walaupun jarang dilaporkan. Hanya ada 8 provinsi di Indonesia yang dinyatakan bebas rabies. 2 diantaranya itu ada di Pulau Sumatera, yaitu di Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian DKI Jakarta, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Timur, dan juga Papua Barat itu dinyatakan bebas dari rabies. Selain itu merupakan daerah endemis rabies yang 25 provinsi lainnya. Sudah ada 2 kabupaten di NTT yang menyatakan KLB terhadap rabies ini sejak tahun 2020, yaitu di Kabupaten Sika NTT dan juga Kabupaten Timor Tengah NTT. Serta mulai dari tahun 2020 hingga April 2003 terdapat kasus gigitan, yaitu sekitar 82.634 gigitan. Penyakit rabies ini merupakan masalah tersendiri nih bagi masyarakat Indonesia karena di sekitar kita itu kan masih banyak nih hewan-hewan peliharaan ataupun hewan-hewan liar yang mungkin belum mendapatkan vaksin rabies itu. Oke, sekarang kita bahas tentang penyakit rabies itu ya. Rabies atau penyakit anjing gila ini merupakan suatu penyakit menular akut yang menyerang susunan saraf pusat. Nah, disebabkan oleh virus Lyssavirus dari golongan Rhabdoviridae, nama virusnya gitu ya. Kemudian, si virus dari rabies ini bisa menyerang ke susunan saraf pusat kita. Apabila sudah menimbulkan gejala klinis, maka bisa menyebabkan hal-hal fatal bahkan kematian. Virus ini biasanya ditularkan dari hewan-hewan yang sudah terinfeksi rabies. Bisa melalui cakarannya, melalui gigitannya, atau mungkin bisa juga nih melalui jilatan dari hewan tersebut ke bagian tubuh kita yang terbuka, seperti luka yang terbuka, atau pada bagian mata, atau pada bagian mulut. Apabila hewan yang terinfeksi rabies ini menyerang manusia, maka bisa menularkan penyakit rabies ini ke manusia. Setelah memasuki tubuh, virus rabies ini akan menyebar nih ke otak dan kemudian masuk melalui saraf ke bagian otak, menimbulkanlah nih peradangan di bagian otak. Perkembangannya sangat cepat. Selain menimbulkan peradangan otak, dia juga bisa menimbulkan masalah pada saraf tulang belakang. Penting untuk diingat, apabila virus dari rabies ini sudah menyerang sampai ke otak, maka itu akan cepat nih memperburuk keadaan dan bisa menyebabkan kematian. Dan juga penyebaran virus bisa cepat sampai ke otak, terutama apabila terdapat gigitan atau cakaran hewan tersebut pada bagian leher ataupun bagian kepala. Nah, untuk hewan pembawa dari virus rabies ini apa aja? Banyak sebenarnya hewan-hewan yang bisa membawa atau menularkan virus rabies ini ke manusia. Biasa yang pertama itu anjing,
kucing, kera atau monyet, kemudian rakun, berang-berang, kuda, dan masih banyak hewan lainnya. Tetapi yang paling sering itu adalah anjing, kucing, dan juga monyet. Kemudian masa inkubasi dari rabies ini atau waktu antara gigitan dari hewan yang mengandung rabies ini dengan gejala yang muncul itu biasanya bervariasi pada setiap orang. Kalau pada hewan itu juga kan terjadi nih gejala dari rabiesnya, yaitu bisa muncul sekitar 3-8 minggu dari dia terinfeksi pertama kali. Kalau pada manusia itu bisa sekitar 2-8 minggu atau biasanya juga sekitar 10 hari atau bahkan ada yang sampai 2 tahun. 2 tahun yang lalu dia digigit oleh hewan yang menularkan virus rabies. Tetapi gejalanya baru muncul di 2 tahun kemudian, itu juga ada, walaupun jarang terjadi. Setelah virus masuk nih ke dalam tubuh manusia, itu dalam waktu sekitar 2 minggu, dia akan tetap berada di bagian gigitan atau cakaran dari hewan tersebut, tetap ada di situ. Namun, kemudian virus tersebut akan masuk melalui ujung-ujung saraf posterior, menyebar ke seluruh tubuh hingga menyebar ke otak. Sampai dia menyebar ke otak, virus ini akan bereplika dan berkembang biak dengan sendirinya. Akhirnya dia makin banyak nih, sehingga menunjukkanlah gejala-gejala kerusakan pada saraf-saraf yang sudah dilewatinya. Jika sudah mencapai ke otak, virus ini akan makin cepat berkembang biaknya karena di otak banyak sarafnya. Nah, neuron-neuron atau saraf-saraf pada otak itu kemudian mulai tersebar dan terserang dari virus rabies, mulai dari batang otaknya, hipotalamus, semua organ-organ penting di otak itu terserang. Dari situlah akan mulai terjadi penyebaran virus ke seluruh tubuh. Dan itulah menimbulkan gejala-gejala yang biasanya kita ketahui gejalanya itu sangat mengerikan ya. Tanda-tanda bahwa manusia sudah terinfeksi dengan virus rabies itu, yang pertama, adanya riwayat gigitan atau cakaran dari hewan. Kemudian yang kedua, timbul gejala nih. Awal mulanya biasanya gejalanya tidak enak badan, tidak nyaman pada bekas lokasi gigitan atau cakaran, kemudian bisa kepala pusing, tidak nafsu makan, bisa demam tinggi, kemudian bisa mual ataupun muntah. Itu biasanya gejala awal. Kemudian lama-kelamaan akan terlihat nih pupil pada bagian mata itu ikut membesar. Kemudian berbicara sudah mulai tidak jelas atau tidak karuan. Dan rasanya seperti sedang gelisah atau sedang tampak kesakitan. Kemudian adanya rasa nyeri atau rasa panas nih pada bagian gigitan. Dan juga bisa ada timbul rasa gugup gitu ya atau deg-degan. Kemudian timbul rasa takut pada air, cahaya, ataupun suara. Jadi mereka merasa takut nih apabila melihat hal-hal tersebut. Serta juga angin, biasanya juga mereka akan takut terhadap udara atau angin gitu ya. Kemudian bisa juga nih terlihat adanya banyaknya air liur atau air mata pada pasien yang terserang virus rabies ini. Kemudian menimbulkan perilaku-perilaku yang agresif, kemudian tampak kebingungan gitu ya. Dan juga biasanya melihat hal-hal yang tidak nyata atau sering berhalusinasi. Kemudian bisa timbul nih kejang-kejang pada bagian otot, kesulitan menelan hingga kesulitan bernafas. Dan juga bisa timbul nih ketidakmampuan untuk bergerak atau lumpuh. Dan bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, sekarang pertolongan pertama apa nih yang harus dilakukan apabila seseorang terkena serangan dari hewan yang terinfeksi rabies? Jadi yang pertama itu lakukan adalah cuci gigitan atau cakaran hewan yang menderita infeksi rabies tadi dengan menggunakan air mengalir dan juga menggunakan sabun selama 10-15 menit. Jadi lama ya nyucinya, benar-benar dibersihkan. Setelah itu dibersihkan atau diberikan alkohol 70% di bagian luka gigitannya tadi. Kemudian langsung dibawa ke rabies center, pusat rabies, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit. Di rumah sakit biasanya dokter akan memeriksa dan membersihkan nih luka yang ada pada tubuh kalian tadi akibat serangan dari hewan.
Kemudian, dokter juga akan memberikan serum atau vaksin anti rabies yang berguna untuk membantu nih kekebalan tubuh kalian, dan juga penyebaran ke otak itu dapat dicegah dengan pemberian anti rabies ini. Nah, kemudian komplikasi nih yang ditakuti, komplikasi dari virus rabies ini yang terjadi pada manusia itu bisa yang pertama distonia, yaitu kontraksi otot yang tanpa sadar dilakukan oleh penderitanya. Kemudian balismus itu gerakan juga nih yang dilakukan tanpa sadar. Kemudian koreoatetosis itu adalah gerakan kontraksi otot seperti menghentak-hentakan. Kemudian ada juga gangguan pada motorik, gangguan pada sensorik, gangguan berjalan. Kemudian juga akan terjadi nih masalah komunikasi baik secara verbal ataupun nonverbal. Dan juga mulai akan terjadi perubahan pada tungkai dan juga otot-otot tangan, mulai lumpuh gitu ya, susah untuk digerakkan. Jadi komplikasi ini sangat berbahaya ya teman-teman, penyakit rabies ini sangat berbahaya. Semoga kita bisa dihindari dari penyakit ini. Nah, apakah penyakit rabies ini bisa dicegah? Sebenarnya penyakit rabies ini bisa saja kita cegah teman-teman. Jadi kalau kalian yang memiliki hewan peliharaan yang mungkin bisa membawa si virus rabies ini ya, seperti anjing, kucing, monyet, dan lain-lain, itu sebaiknya segera dilakukan vaksinasi nih ke dokter hewan. Berikan hewan peliharaan itu dengan vaksin anti rabies. Kemudian hindari kontak dengan hewan-hewan liar. Tutup pintu kalau memang kalian sedang ingin tertidur ataupun sedang ingin beristirahat gitu ya. Tutup pintu dan jendela agar hewan-hewan liar itu tidak masuk. Serta jangan lupa ya, pemberian vaksin dari rabies ini untuk pencegahannya itu dapat diberikan itu 1 tahun sekali. Diulang lagi 1 tahun kemudian diberikan lagi pada hewan peliharaan. Kemudian kapan kalian pergi ke dokter? Jadi teman-teman udah tahu ya tadi, setelah pertolongan pertama kalian harus segera pergi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan juga tepat agar kita dapat menghindari nih komplikasi-komplikasi yang tidak kita inginkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini tentang penyakit rabies. Ingat ya, tetap hati-hati terhadap hewan peliharaan walaupun yang kita kira sudah jinak ataupun sudah kita rawat selama mungkin. Apabila hewan itu menimbulkan gejala-gejala yang tidak dari biasanya, itu segera jauhi dan bawa ke dokter hewan. Oke teman-teman, selalu sehat dimanapun kalian berada. Untuk yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum.